Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adan Sofian dari kelas A pemrograman dasar dengan NIM H1101251051. Saya membuat codingan keuangan. Ada dua file, yaitu fungsi keuangan.py dan program keuangan.py. Program keuangan.py itu sebagai main codingannya nih. Ini fungsinya untuk kita memanggil codingan yang ada di fungsi keuangan. Pertama, saya open dulu. Ini fungsinya. Saya membuat file baru .txt. Saya tulisin keuangan.txt agar dia membuat file baru, terus ditutup. Dan sekarang masuk ke fungsi pertama. Saya masukkan def pemasukan, terus saya print. Ini agar menambah kesan istimewa. Terus saya input nominal, saya memakai integer karena dia nominal itu adalah angka. Terus keterangan saya input dari user. Lalu saya open lagi keuangan.txt. Ini biar terbuka lagi filenya keuangan itu. Dan saya itu pakai fungsi write. Saya tulis pemasukan, terus tambah str string agar nominalnya itu jadi huruf. Terus saya tambah keterangan ini dari inputnya. Terus saya tutup, lalu saya print lagi pemasukan berhasil ditambah. Kedua, ada fungsi pengeluaran. Ini sama seperti yang pemasukan. Saya print terlebih dahulu agar menambah keistimewaan. Lalu saldo sama dengan hitung saldo. Ini maksudnya biar misalnya ini kan ada kondisi if saldo kurang dari sama dengan 0. Misalnya saldo itu tidak ada di input sama user, berarti dia belum bisa menggunakan fitur pengeluaran karena uangnya nggak ada. Saldo ini ada di sini, ini saldo sama dengan hitung saldo. Terus saya return, lalu saya masukkan nominal sama dengan integer input, masukkan jumlah pengeluaran sama seperti yang pemasukan, menggunakan integer agar bisa menginput angka. Terus saya kondisikan if jika nominal lebih dari saldo, print pengeluaran melebihi saldo. Misalnya pengeluaran dari nominal tadi itu melebihi dari saldo, nanti dia akan mengeprint ini pengeluaran melebihi saldo karena saldo kita itu kurang. Terus tambah keterangan, input, masukkan keterangan input bisa. Terus saya buka lagi filenya keuangan.txt itu, saya open, terus saya tulis pengeluaran string nominal tambah keterangan, terus ditutup. Terus di print lagi pengeluaran berhasil ditambahkan. Selanjutnya def tampilkan transaksi. Saya buka open keuangan.txt, saya pakai fungsi r, itu read data sama dengan f read lines, terus tutup. Ini misalnya kita di keuangan.txt ini ada pengeluaran, pemasukan atau input dari user tadi, dia memakai fungsi read lines agar dia memunculkan data-data dari ini, write ini. Lalu yang keempat ada hitung total masuk dan
dan yang kelima itu hitung total keluar. Ini ada penyatuannya. Jika kita hitung total masuk itu, kita buka dulu, terus di read line ditutup lagi. Ini bertujuan agar dia itu membaca terlebih dahulu. Lalu ada total masuk. Total masuk itu kita inisiasikan dengan 0. Terus saya for i in range len atau data. Data ini dari ini average lines. Data ini termasuk dari yang tadi, dari yang kita input, terus baris dengan data i. Baris itu saya inisiasikan dengan data dari keuangan.txt tadi. Terus saya if pemasukan yang tadi in baris itu dari ini angka sama dengan petik 2. Ini bertujuan agar angka tadi itu yang kita input dia menjadi kosong. Terus for j in range len baris ini bermaksud misalnya apa, misalnya kita input angka misalnya 1 sampai 9, makanya saya kondisikan dulu if baris lebih dari sama dengan 0 dan baris kurang dari sama dengan 9. Ini bermaksud agar yang ditangkap oleh Python itu hanya angka, jadi tidak, yang keluar itu bukan string. Seperti misalnya saya input keterangannya itu gaji atau nabung, nah itu tidak akan terdetek oleh Python karena sudah dikondisikan 0 dan 9. Terus if angka sama dengan ini total masuk plus sama dengan integer angka. Ini maksudnya agar total yang masuk tadi itu ditambah dengan angka ini, agar integer ini agar merubah angka yang tadi awalnya itu string dari ini menjadi integer agar bisa ditambah, terus di return total masuk. Sama yang hitung total keluar itu sama. Jadi saya buka dulu, terus saya tutup, terus total keluarnya saya inisiasikan dengan 0. Terus for i in range len data sama seperti tadi, cuma ini ganti kondisinya jadi pengeluaran, angkanya saya string agar dia berubah menjadi kalimat. Terus saya for j in range len baris if baris j lebih dari sama dengan 0, sama seperti tadi, agar dia membatasi yang dihitung itu cuman, yang terdeteksi oleh Python itu cuman angka. Terus if angka sama dengan string, ini bertujuan agar merubah angka yang awalnya string itu menjadi integer. Total keluar plus sama dengan integer plus integer angka. Jadi total keluar tadi ditambah terus menerus dengan integer angka, return total keluar. Yang terakhir adalah def hitung saldo. Hitung saldo itu terdapat total masuk sama total keluar dan diinisiasikan dengan yang tadi, fungsi yang tadi, agar dia bisa total masuk kurang total keluar. Masuk ke program utamanya, saya import dulu fungsi keuangan as fk. Fungsi keuangan yang ini saya inisiasikan dengan fk. Terus saya pakai while true agar dia berulang terus. Terus saya print program keuangan agar istimewa. Terus saya print pemasukan, pengeluaran, tampilkan semua transaksi, tampilkan saldo, keluar. Pilihan ini input dari user, mau pilih 1 atau 5, terus pilihan 1 sampai ke 5. Ini saya memakai rumus dari modul dan masuk ke ini for pilihan yang ketiga. Di sini maksudnya misalnya learn data, misalnya data yang dari keuangan.txt itu masih kosong, berarti belum ada transaksi. Misalnya
ada transaksi, berarti for i in range line data, print data i, data yang keberapa, terus di n ini agar tidak terjadi new line baru, enter yang terbaru. Terus elif pilihan 4 sama seperti tadi, elif pilihan keempat itu adalah tampilan saldo, masukkan seperti yang kita panggil fungsinya. Terus print saldo, pemasukan, saldo akhir. Dan elif pilihan kelima, program selesai. Break, terus else jika memilih di luar dari 1 sampai 5, dia akan pilihan tidak valid. Coba lagi seperti ini. Misalnya saya memilih pemasukan 200.000, gaji misalnya. Nah, berhasil tambahkan. Terus mau lihat transaksi itu ada ini, terus mau tampilkan saldo bisa. Dan misalnya kita mau pakai fungsi pengeluaran, kita lebih dari yang kita masukkan, dia akan mengeluarkan lebih saldo Anda 200.000. Sekian dari saya, terima kasih.